lalu diskusi terkait parameter dan desain aplikasi kecerdasan buatan pada generator. Selanjutnya menjelaskan parameter dan desain aplikasi kecerdasan buatan pada saluran transmisi dan distribusi. Nah, di sini kami akan coba berdiskusi beberapa metode-metode atau model-model yang nantinya akan diaplikasikan pada sebuah teknik. Contohnya adalah expert system ya, atau kita kenal sebagai sistem pakar. Yang dimaksud sistem pakar ini tentunya kita lihat kalau di contoh di PLN banyak pakar-pakar yang memang itu punya kompetensi pada bidang sistem tenaga listrik. Nah, sekarang bagaimana kita membuat sebuah sistem yang diadopsi pada AI yang menjadikan salah satu kompetensi pengalamannya itu bisa diterapkan pada model sistem tenaga listrik. Lalu ada juga dengan jaringan syaraf tiruan. Ini kenapa disebut sebagai jaringan syaraf tiruan? Kecerdasan manusia itu diadopsi ya karena ada ribuan sel-sel bahkan jutaan sel-sel otak. Ini adalah merupakan sebuah jaringan syaraf tiruan yang nantinya bisa diaplikasikan pada sebuah sistem tenaga listrik. Lalu ada juga sistem fuzzy. Fuzzy ini kalau diartikan sebagai abu-abu ya, samar ya. Jadi artinya kalau misalkan ada nilai 0 dan 1, maka fuzzy ini akan menentukan nilai mana mendapatkan crisp atau nilai pasti dari keputusan yang ada. Dan ini nantinya kita akan terapkan pada sebuah sistem tenaga listrik. Selanjutnya adalah mengaplikasikan pada decision tree ya. Ini kalau lebih banyak ke komputasi Bapak dan Ibu. Jadi mata kuliah kita ini nanti banyak menggunakan sebuah perangkat komputasi yang dimana komputasi ini poinnya adalah menggunakan sistem cerdas yang akan diimplementasikan pada sebuah sistem fuzzy. Lalu ada algoritma genetik dan sistem tenaga listrik, termasuk juga sistem multi-agent pada sistem tenaga listrik. Nah, ini beberapa yang nantinya akan coba kita diskusikan, baik itu nanti bentuknya adalah diskusi dalam memberikan studi kasus yang pernah ditemukan, atau bahkan nanti bisa kita knowledge sharing, berbagi pengalaman yang barangkali memang ada beberapa permasalahan-permasalahan bisa kita angkat untuk di mata kuliah ini. Nah, mata kuliah kita ini nantinya menggunakan beberapa buku ya, namun kalau di sini saya tidak mewajibkan satu buku, tapi setidaknya mata kuliah yang akan coba kita bahas terkait dengan model kecerdasan buatan yang poinnya itu adalah sistem tenaga listrik. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa memodelkan model sistem tenaga listrik dengan teknik-teknik komputasi ya, yang disebut sebagai komputasi cerdas dalam memecahkan permasalahan-permasalahan pada sistem tenaga listrik. Baik, untuk bahan kajian dalam nanti kita akan coba banyak untuk melakukan sebuah saya akan mengurangi untuk membacakan slide presentasi, saya akan mencoba memberikan sebuah ide atau gagasan atau barangkali ada beberapa hasil riset terdahulu yang memang terkait dengan kajian di bidang sistem tenaga listrik. Di sini coba kita akan turunkan dari sistem pakar, kemudian jaringan syaraf tiruan, lalu ada sistem fuzzy, kemudian ada pohon keputusan, algoritma genetika, sistem multi-agent, konsep teknologi multi-agent aplikasi di sistem tenaga listrik, lalu ada teknik optimasi heuristik, dan yang terakhir adalah pembelajaran tak terbimbing dan metode hybrid. Jadi ada model supervised learning and unsupervised learning terkait untuk diimplementasikan pada sebuah aplikasi di sistem tenaga listrik. Jadi ini Bapak dan Ibu kira-kira yang nanti kita coba diskusikan, walaupun banyak sekali buku-buku di sini kalau kita lihat ya pustaka-pustaka referensi yang menjadi acuan, tapi intinya adalah ini lebih bagaimana kita melihat kondisi saat ini dengan perkembangan AI yang begitu pesat dapat diimplementasikan pada model yang diterapkan di sistem tenaga listrik. Baik, Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan terkait dengan RPS ya, rencana perkuliahan semester kita dalam satu semester ini. Silakan, barangkali ada tanggapan atau saran atau mungkin pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu. Apakah cukup jelas Bapak dan Ibu sampai di sini untuk Cukup jelas, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Kalau cukup jelas, terima kasih. Lalu yang kedua adalah
kita akan coba presentasikan untuk penilaian. Jadi penilaian kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk ujian. Di sini kita tidak menyebutkan ya, di sini kalau kita di RPS, untuk penilaian diserahkan penuh kepada dosen pengampu. Jadi untuk ujian tengah semester itu adalah 25% poinnya, dan sifatnya tadi karena ini sifatnya online, nggak mungkin ujian di kampus ya, maka nanti akan saya berikan modelnya adalah case study atau nanti ada best project dalam menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan atau barangkali tugas-tugas yang bisa didiskusikan, baik itu kelompok maupun perorangan. Kemudian yang kedua adalah ujian akhir. Ujian akhir saya coba fokuskan menjadi 40%, 25% adalah tugas, 25% adalah UTS, dan 40% itu adalah UAS. Jadi totalnya adalah 65%, sisanya 35% adalah tugas. Nah, tugas-tugas ini nanti Bapak Ibu bisa nanti join langsung ke Teams, di assessment-nya nanti akan diberitahukan terkait dengan tema-tema apa saja yang nanti bisa kita diskusikan, dan ini menjadi salah satu nilai tugas. Untuk kehadiran saya kira karena ini sifatnya online, saya tidak menghitung bobot penilaian kehadiran. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan izin mohon disampaikan, atau misalkan sedang ada berhalangan atau misalkan sakit, itu biar disampaikan. Mudah-mudahan tidak melebihi dari 70%, karena kalau kurang dari 70%, syarat untuk mengikuti ujian akhir tidak terpenuhi. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk bobot penilaian Bapak dan Ibu, kira-kira ada pertanyaan atau ada yang mau menambahkan, atau mungkin mau menyanggah, nggak setuju, atau bagaimana? Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, oke. Permisi Pak, izin Pak. Silakan Pak, silakan. Ya, Dari mana mungkin Pak? ini apa namanya terkait waktu aja sih Pak untuk Iya. kebijakan untuk bulan Ramadan ini Pak. Nggak bisa lebih cepat Pak, karena kami di Oh, daerah WIB ini pas azan oke. maghrib gitu Pak. Oh, baik-baik Pak. Mungkin kalau minggu Ya, depan makasih untuk Pak. bulan Ramadan Pak, mohon izin Pak, untuk bulan Ramadan, kalau minggu depan jam 4:30 Pak, waktu jadi 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, kita bisa Ya, mulai untuk, atau barangkali ada usul lagi, karena saya melihat ada beberapa teman-teman yang ada di luar daerah, itu waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur yang barangkali sekarang sudah mau tarawih ya kalau waktu Indonesia Timur, kira-kira seperti itu. Baik Pak Swedi. benar Pak. Iya, jadi perkuliahan kita juga nggak lama, apalagi di pertemuan kita yang pertama, saya kira kita tadi menyampaikan paparan untuk RPS, kemudian tadi ada kontrak kuliah. Jadi setelah itu nanti kita akan selesaikan untuk hari ini, dan memang untuk kita masih ada pertemuan minggu depan Pak, setelah itu akan ada libur kira-kira mungkin masih ada 2 kali pertemuan Pak, tanggal 25 dan tanggal 1 April. Setelah itu nanti kita ada libur 2 minggu, kurang lebih ya, untuk libur di hari raya. Jadi teman-teman semua, Bapak dan Ibu, minggu depan kita mulai jam 16.30, mudah-mudahan jam 17.30 atau bahkan lebih kurang, itu bisa cepat selesai. Bagaimana Bapak Ibu, setuju untuk usulan dari Pak Suhaidi ini? Setuju Pak. Setuju, Pak. Oke, baik. Terima Deal ya kasih, Pak, Pak. Bapak Ibu ya. Jadi kita sepakat minggu depan dalam bulan Ramadan ini kita mulai jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu, silakan yang mau disampaikan. Oke, baik. Untuk saya supaya tidak lupa, saya coba absen ya, karena ini pernah kita lakukan di pertemuan yang pertama juga, di semester 2 ya kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya, atau semester 3 ya? Atau 4, saya nggak lupa tuh. Baik, Bapak dan Ibu mohon izin ya, saya untuk bukan mengabsen ya, mau memperkenalkan kembali supaya nggak lupa. Bapak Rio Nathanael Hutagalung hadir? Hadir, Pak. Ibu Arinda Denta Milenia? Oke, baik. Kemudian ada Bapak Satria Danuwijaya? Bapak Satria hadir? Oke, baik. Kemudian Ibu Lut Alfia Nur Nadia? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Aryo Brebes Lindi? Hadir, Pak.
Baik. Ibu Erlista Gita Oktavilia. Hadir, Pak. Baik. Bapak Muhammad Bintang Nugraha. Hadir, Pak. Baik. Bapak I Gusti Ngurah Agung Sutrisna Dwi Putra. Hadir Pak. Oke. Kemudian Bapak Faisal Adi Nugroho. Hadir Pak. Baik. Ibu Pravita Ramadaniar. Hadir, Pak. Oke. Bapak Murdiono. Bapak Murdiono hadir. Kemudian Pak Sinar Lamro ada? Hadir Pak. Hadir. Baik. Sinala Bro. Ya, Bapak Riko Ferdinand Marpau. Hadir Pak. Baik, terima kasih. Bapak Agus Kartiwa. Hadir Pak. Baik, Bapak Dika Mahendra Agiyatna. Hadir Pak. Baik, Bapak Anggriawan Reza Kusuma. Hadir Pak. Baik, tadi Bapak Suhaidi hadir ya. Bapak Rizky Hadir, Agung Pak. Prawira. Pak Rizky Agung. Bapak Bayu Prastio. Hadir Pak. Baik, Bapak Kevin Satria Bagaskara. Pak Kevin Satria Bagaskara. Kemudian Bapak Arif Ramadhani. Hadir Pak. Baik. Bapak Khairuddin Trusta Aditama. Bapak Khairuddin Trusta Aditama. Terakhir Bapak Faros Faturrahman. Bapak Faros. Oke. Ini namanya masih sesuai dengan pertemuan kita di semester keempat ya. 23 mahasiswa, saya masih ingat betul. Tugasnya itu masih saya simpan. Betul, Terima Pak. kasih. Baik, Bapak dan Ibu, saya kira untuk pertemuan di hari ini kita cukupkan. Ya, ini juga sudah mau menjelang buka puasa. Dan teman-teman yang ada di Indonesia bagian tengah barangkali sudah duluan, dan di timur apalagi. Barangkali dari saya cukup ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Tetap semangat ya. Kita insya Allah ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, malam, dan teman-teman semua. Malam. Terima kasih Pak Riki. banyak Pak Riki. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya izin ya. Cek. Maaf, Pak. Halo, cek.